Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Priyanto. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Sebelum saya membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia saat ini, saya akan membahas tentang pengertian bahasa terlebih dahulu. Bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan warga negara Tanah Ibu Pertiwi yang menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sangat menarik jika diulas lebih mendalam karena ternyata memiliki berbagai fakta menarik. Ada juga pengertian bahasa secara umum, yaitu bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat Indonesia. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa adalah khusus yang ada pada manusia. Bahasa adalah kapasitas khusus yang ada pada manusia untuk memperoleh serta menggunakan sistem komunikasi yang kompleks. Tujuan bahasa. Tujuan bahasa antara lain tujuan praktis, bahasa digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Tujuan artistik, bahasa yang dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa indah dan dapat digunakan untuk pemuas rasa estetis. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bahasa sebagai media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik dalam lingkup bahasa itu sendiri atau di luar bahasa. Ilmu pengetahuan baik dalam lingkup bahasa itu sendiri atau di luar bahasa. Tujuan filologis. Bahasa digunakan untuk mempelajari naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia, kebudayaan, dan adat istiadat secara perkembangan bahasa. Dan yang selanjutnya adalah fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Terdapat 3 fungsi utama bahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Sebagai alat komunikasi, 2. Sebagai alat pemersatu bangsa, 3. Sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Menurut saya, perkembangan bahasa Indonesia saat ini semakin baik, apalagi dengan makin diminatinya bahasa Indonesia oleh masyarakat internasional. Bahkan bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Dan selanjutnya, menurut saya mungkin saat ini masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam memakai bahasa sehari-hari, tentu dalam konteks pembicaraan non formal ataupun bahasa gaul. Hal ini tidak menjadi suatu masalah yang signifikan. Namun yang disayangkan, pemakaian bahasa gaul juga bisa terjadi pada sebuah forum ilmiah, media massa, kuliah, seminar, dan forum lainnya. Secara kasar bangsa Indonesia kurang bangga dengan bahasa dan budaya sendiri. Pemakaian bahasa dan budaya asing dirasa lebih keren dan dapat diterima dalam pergaulan sehari-hari tentunya. Fenomena negatif ini pun sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yaitu banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan bangga kemahirannya menggunakan bahasa Inggris. Walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, mereka tidak merasa malu apabila tidak menguasainya. Kebalikannya, bahasa Inggris, mereka dengan bahasa asing Inggris tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Tanggung jawab terhadap perkembangan bahasa Indonesia terletak di tangan pemakaian bahasa Indonesia sendiri. Baik buruknya, maju mundurnya merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Setiap warga negara Indonesia harus bersama-sama berperan
serta dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia itu ke arah yang positif. Mungkin solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan menggalakkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, minimal pada fasilitas publik yang sering dilihat masyarakat luas, sehingga bahasa Indonesia dapat lebih populer di mata masyarakat sendiri. Meskipun solusi tersebut dirasa sulit untuk diterapkan secara langsung, namun hendaknya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu. Inti awalnya mungkin bagaimana bahasa Indonesia dapat dipakai secara luas dan baik di tempat umum dan di media massa, sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat mengetahui mana bahasa yang baik dan tidak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.